Gaji rakyat kecil nggak pernah naik, tapi kebutuhan hidup setiap bulan makin melonjak. Dan saat rakyat mulai megap-megap, negara datang bukan buat bantu berdiri, tapi buat kasih sedekah bernama subsidi. Pertanyaannya, ini solusi atau cara licik buat nyuruh rakyatnya diam? Di bulan Mei ini pemerintah baru saja mengumumkan bahwa pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah akan dikasih bantuan subsidi upah yang nominalnya masih belum diumumkan hingga saat ini. Tapi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa nilainya lebih kecil dari subsidi pada saat pandemi COVID beberapa tahun lalu, di mana saat itu per orang mendapat Rp600.000. Beberapa sumber mengatakan nominal subsidi upah kali ini mungkin mencapai Rp150.000 per bulan untuk satu orang pekerja dan dilaksanakan selama 2 bulan saja. Dan inikah yang disebut sebagai upaya meningkatkan daya beli rakyat? Padahal 1 kali belanja bulanan aja nggak cukup itu. Rakyat dibayar murah, lalu disuruh bersyukur aja di saat menteri atau DPR dapat gaji dan tunjangan miliaran setiap tahunnya. Memang hidup ini kadang-kadang sebercanda itu ya. Gua nggak maksa lo untuk subscribe, tapi kalau lo sepakat bahwa rakyat pantas hidup lebih layak, ya kenapa enggak? Bukan subsidi yang rakyat tunggu, tapi jaminan sosial yang bisa diandalkan. Contohnya, coba tanya ribuan pasien BPJS yang harus antri dari jam 4 pagi demi nomor antrean. Ada yang bahkan meninggal sebelum sempat ditangani, yang harus dirujuk ke 4 rumah sakit karena kamar penuh. Jaminan sosial harusnya menyelamatkan, bukan mempermainkan nasib hidup orang kecil. Negara harusnya hadir bukan dengan belas kasihan, tapi dengan sistem perlindungan yang bisa dirasakan, yang konkret, yang berpihak. Ribuan buruh bekerja di sektor beresiko, dari proyek bangunan, pabrik pengolahan, hingga pengantar barang, tanpa perlindungan apa-apa kalau tubuh mereka rusak karena kerja. Perusahaan lepas tangan, tidak ada santunan, dan BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa diklaim karena tidak didaftarkan oleh perusahaannya. Akhirnya, keluarganya yang harus menanggung semua biaya pengobatan. Asuransi kecelakaan kerja seharusnya jadi hak mutlak, bukan barang mewah. Jutaan buruh bekerja selama ini secara keras puluhan tahun, tapi di masa tua harus jadi beban anak atau hidup dari utang. Kenapa? Karena tidak punya jaminan hari tua. Sistemnya semraut. Banyak perusahaan tidak mendaftarkan atau memanipulasi data upah agar potongannya kecil. Padahal gajinya dipotong setiap bulan. Jaminan hari tua bukan bantuan, itu hak. Dan kalau negara diam, berarti negara merampas masa depan mereka. Pengawasan ketenagakerjaan kita saat ini juga mandul. Padahal itu tugas utama dan tanggung jawab dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun ketika praktek-praktek pelanggaran hak pekerja terus terjadi, kita harus bertanya, di mana peran Menteri Ketenagakerjaan? Di mana pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial? Institusi-institusi ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak pekerja. Seperti contoh, penahanan ijazah oleh perusahaan. Pada tahun 2025, kasus penahanan 108 ijazah oleh pemilik CV Sentosa Steel di Surabaya mencuat ke publik. Pemilik perusahaannya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan dokumen pribadi pekerja. Praktek ini telah berlangsung selama 6 tahun dan baru terungkap setelah adanya laporan dari mantan karyawan. Kementerian Ketenagakerjaan merespon dengan menerbitkan surat edaran yang melarang penahanan ijazah oleh perusahaan. Yang kedua, penggajian di bawah upah minimum. Masih banyak perusahaan yang membayar pekerjanya di bawah upah minimum yang ditetapkan. Contohnya, pada tahun 2007 PT Pancabuci Bangun di Surabaya menggaji karyawannya di bawah UMR yang saat itu sebesar 900 ribuan. Salah satu karyawan hanya menerima gaji pokok Rp300.000 per bulan. Akibatnya, direktur perusahaan tersebut dijatuhi hukuman penjara 1 tahun karena melanggar pasal 90 ayat 1, pasal 185 ayat 1, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, manipulasi status kontrak karyawan. Banyak perusahaan yang menyalahgunakan status kontrak kerja untuk menghindari kewajiban memberikan hak-hak pekerja. Pekerja kontrak 3 bulan, 6 bulan, diputus seenaknya. Nggak dapat THR, nggak dapat pesangon. Kerja dalam ketakutan. Karena sakit sedikit pun bisa langsung dipecat. Kalau negara diam, berarti negara ikut menyetujui permainan ini.
Dari ketiga kasus di atas menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang efektif, pelanggaran hak-hak pekerja akan terus terjadi. Negara harus hadir dan bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang berani melanggar hukum demi melindungi kesejahteraan pekerja. Belum lagi harga sembako yang nggak stabil nih, termasuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari yang rasanya makin berat, seperti tarif listrik, air, pulsa, gas, BBM, belum transportasi dan tagihan bulanan. Intinya, rakyat itu bukan minta dimanja, bukan minta disuapin mulu. Rakyat cuma minta hidup yang adil. Kalau segala hal di negara ini dibersihkan cuma pakai bantuan subsidi, itu nggak akan bisa menyelesaikan persoalan yang sudah menahun. Ibaratnya subsidi itu cuma bisa jadi plester untuk nutupin luka luar, tapi nggak bisa ngobatin penyakit dalam. Pak Prabowo, kalau benar ingin melindungi pekerja, jangan sekedar ngasih sedekah, kasih sistem yang bikin mereka berdiri tegak. Karena rakyat bukan pengemis. Rakyat cuma belum dikasih kesempatan untuk hidup layak. Kami tidak minta dikasihani, kami minta keadilan. Titik. Saya Mr. Jack, sampai jumpa di keresahan berikutnya. Tetap waras, tetap kritis. Karena suara kalian penting. Sekalipun ketika negara pura-pura tidak mendengar.